Bank Indonesia kembali menegaskan bahwa gangguan stabilitas keuangan yang terjadi saat ini jauh-jauh berbeda dengan krisis tahun 98 atau 2008. Saat ini yang dihadapi adalah pandemi penyakit. Oleh sebab itu, menurut Bank Indonesia, semakin cepat penghentian penyebaran COVID-19, semakin kecil guncangan terhadap perekonomian. Kami juga ingin menekankan bahwa yang kita hadapi sekarang ini sangat berbeda, jangan dibandingkan dengan global financial crisis, apalagi dengan krisis Asia. Ingat, yang kita hadapi ini tidak hanya masalah pasar keuangan, tidak hanya masalah ekonomi, adalah masalah kemanusiaan. Bahwa berbeda dengan tahun 2008 maupun 1998 Asia krisis, industri perbankan kita secara keseluruhan dalam kondisi yang sehat. Dengan capital adequacy ratio yang tinggi, dengan non-performing loan yang tinggi, maupun juga kondisi pasar keuangan kita yang baik. Kami memahami bahwa bagaimanapun juga COVID-19 berdampak terhadap sektor keuangan dan sektor ekonomi. Oleh karena itu, semakin cepat, semakin baik kita mengatasi masalah COVID-19. Dampak terhadap pasar keuangan, dampak terhadap ekonomi bisa segera diminimalisir. Bursa Efek Indonesia mengubah jam operasional pasar saham saudara. Di sesi 1, bursa tetap dimulai jam 9 pagi waktu Indonesia bagian Barat, tetapi kemudian berakhir di 11.30. Sedangkan sesi 2 atau penutupan harian dari yang semula dilakukan jam 4 sore, maju 1 jam menjadi jam 15.00 alias jam 3 sore. Saudara, kita akan lihat bagaimana pembukaan indeks harga saham gabungan hari ini, yakni kalau kita lihat bagaimana IHSG sudah menunjukkan positif pergerakan sama seperti pada penutupan kemarin. Jadi sekarang sudah naik 7,53% atau level 4.666, angka psikologis baru. Sejumlah pergerakan saham di Asia juga menunjukkan hal serupa. Ini tentu ada stimulus-stimulus dari pemerintah yang direspon oleh pasar, dan nilai tukar rupiah juga terapresiasi 135 poin di level 16.165 rupiah per dolar Amerika Serikat. Saudara, untuk melihat lagi bagaimana cara dari regulator untuk mengatasi penyebaran COVID-19 ini, kita akan terhubung dengan juru bicara Otoritas Jasa Keuangan Sekar Putih Djarot. Mbak Sekar. Selamat pagi. Selamat pagi Mbak Sekar, terima kasih. Mbak Sekar, kita mau bertanya tidak hanya di pasar saham ya Mbak Sekar, upaya menyediakan bumper kebijakan untuk industri keuangan juga dilakukan ke perbankan. Presiden juga pemerintah memberikan keringanan cicilan kredit di bank. Apakah ini juga berlaku serta-merta atau akan tergantung kebijakan tiap bank, Mbak Sekar? Baik Mbak, terima kasih sebelumnya. Jadi memang kami harus menekankan bahwa stimulus ini merupakan stimulus yang terintegrasi tentunya dengan kebijakan stimulus pemerintah dalam upaya kami menopang sektor real. Dan dalam hal ini pelaksanaan teknis eksekusi ketentuan restrukturisasi untuk kredit terutama yang kita utamakan untuk UMKM, termasuk kepada kredit kepada pekerja berpenghasilan harian, pekerja informal, ojek online, nelayan, dan yang lainnya, ini akan dilakukan sesuai dengan asesmen oleh bank dan perusahaan pembiayaan. Jadi memang hal ini akan sangat tergantung pada hasil identifikasi bank atas kinerja keuangan debitur. Atau memang atas penilaian prospek usaha dan kapasitas membayar debitur itu sendiri yang terdampak memang COVID-19. Jadi memang ini harus tepat sasaran, harus memang ada pedoman yang harus dimiliki oleh bank bagaimana mereka menentukan kriteria dari debitur yang memang terdampak oleh COVID-19. Hal ini perlu dilakukan karena restrukturisasi ini perlu dilakukan dengan penuh tanggung jawab, memperhatikan prinsip-prinsip kehatian dan mekanisme pemantauan untuk mencegah terjadinya penyalahgunaan dalam penerapan restrukturisasi ini sehingga tidak ada efek moral hazard, tidak ada free rider dalam hal ini. Karena memang kami akan ini memang harus secara langsung atau tidak langsung dituju untuk pada sektor ekonomi ya, mungkin antara lain pariwisata, transportasi, perhotelan, perdagangan, pengolahan, pertanian dan pertambangan, dan memang untuk sektor-sektor yang secara langsung ataupun tidak langsung tadi memang terdampak oleh COVID sehingga memang sulit untuk debitur memenuhi kewajibannya karena memang usahanya terdampak oleh penyebaran COVID-19 ini.
Oke, berarti diserahkan kepada masing-masing bank juga untuk memberikan insentif tersebut ya, Mbak Sekar? Ya, memang diserahkan pada bank ya, karena memang nanti akan setelah direstrukturisasi dapat ditetapkan sebagai lancar. Sehingga memang nanti diberikan debitur yang teridentifikasi terkena dampak penyebaran COVID. Nah, dan restrukturisasi ini akan bervariasi tergantung dari bagaimana asesmen daripada bank itu sendiri. Karena memang caranya ada macam-macam. Ada penurunan suku bunga, perpanjangan waktu, pengurangan tunggakan pokok, pengurangan tunggakan bunga, lalu penambahan fasilitas kredit ataupun konvensi menjadi pembiayaan menjadi penyertaan. Jadi memang ini banyak polanya dan akan disesuaikan dengan bank masing-masing dan akan dilihat dari kemampuan debiturnya. Oke, nah untuk kesehatan industri perbankan, kalau kita lihat kan BI sudah menurunkan GWM. Apa yang dilakukan OJK? Mengingat kecukupan modal bank sedikit tergerus, sedangkan rasio kredit bermasalah justru naik gitu Mbak Sekar. Oke, baik. Memang ini kami akan terus, OJK akan terus mengeluarkan opsi-opsi kebijakan yang tentunya kami akan melihat, kita akan assess dari perkembangan dari kondisi perekonomian dan pasar keuangan. Ya memang kita lihat bahwa isu utamanya ini kan memang dari kesehatan. Jadi tentunya pergerakannya ataupun perkembangannya juga akan tergantung dari bagaimana memang kecepatan kita atau pemulihan daripada penanggulangan penyebaran COVID itu sendiri dari sisi kesehatannya. Kalau tadi kita sudah katakan bahwa OJK sebenarnya telah menerbitkan untuk dari sisi perbankan POJK 11 dari miring POJK 03 tahun 2020 tentang stimulus perekonomian nasional. Ini merupakan bagian dari kebijakan countercyclical yang memang mengatur bahwa debitur mendapatkan perlakuan khusus. Nah, ini juga dalam salah satu di dalam debitur khusus untuk yang mengalami kesulitan yang tadi kita katakan. Tetapi dalam hal ini ada juga dalam bentuk salah satunya relaksasinya adalah penilaian kualitas aktiva. Nah, penilaian kualitas aktiva ini untuk sampai batas sampai dengan 10 miliar. Jadi mereka yang memang tadinya dikategorikan lancar, tetapi jelas-jelas bahwa kemampuan ekonominya menurun akibat penyebaran ini, maka mereka itu nanti akan dinilai sebagai lancar kreditnya yang tadinya tidak lancar tapi menjadi lancar gitu. Dan ini tentunya salah satu upaya bagaimana untuk menjaga kinerja daripada perbankan juga. Baik. Terima kasih Mbak Sekar Putih atas waktunya dengan Kompas Bisnis.